lagi, salam sehat dan salam SMD untuk anak kami kelas 11 IPA dan IPS di SMA Santa Maria Kabanjahe. Hari ini penampilan yang berbeda karena Bapak ditemani oleh seorang mahasiswa PPL yang belajar kurang lebih 2 bulan dan akan coba belajar dan juga mengajari kalian nanti suatu saat nanti sehingga pembelajaran bahasa Indonesia semakin menarik dan mengasihkan. Saya persilakan kepada Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada anak-anak kita. Selamat pagi untuk anak-anak kami kelas 11 IPA dan IPS SMA Swasta Santa Maria Kabanjahe. Perkenalkan, nama saya Dea Amelisa Borokaban. Saya merupakan mahasiswa PPL Universitas Pendidikan Ganesha, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik anak-anakku, itulah sekilas perkenalan dari Ibu ini. Dan nanti mungkin dalam beberapa minggu ke depan Ibu ini juga akan mengajari kalian memberikan sebuah materi yang berkaitan dengan pembelajaran kita pada sehari-hari. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar melanjutkan materi kita minggu lalu, yaitu tetap mengenai materi teks eksplanasi. Minggu lalu kita sudah belajar di tujuan pembelajaran yang pertama, apa itu eksplanasi dan apa itu ciri-ciri eksplanasi. Pada pertemuan jilid 2 eksplanasi hari ini kita akan belajar mengenai apa itu struktur dari teks eksplanasi dan bagaimana power kebahasaan yang digunakan dalam teks eksplanasi. Anak-anakku, dalam pembelajaran eksplanasi ini ada nilai karakter yang diharapkan dari kita, yaitu adalah dari nilai semangat pada bagian karakter yang pada bagian karakter energik pada indikator yang ke-8, melaksanakan pekerjaan yang prioritas. Artinya dalam mengerjakan tugas-tugas eksplanasi, jadikanlah tugasmu ini sebagai tugas prioritas daripada untuk bermain ataupun untuk hiburan-hiburan yang lainnya. Baik anak-anakku, tanpa basa-basi kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini dengan penuh semangat dan penuh antusias. Mari kita belajar pada hari ini. Baik anak-anakku, seperti yang Bapak sebutkan dengan Ibu tadi sebutkan di bagian opening tadi, bahwa hari ini kita akan memasuki, yaitu adalah tentang materi teks eksplanasi jilid yang kedua, yaitu mengenai tujuan pembelajaran kita yang ketiga, yaitu adalah mengenai struktur, dan tujuan pembelajaran kita yang keempat mengenai kebahasaan dari teks eksplanasi. Baik anak-anakku, Bapak hanya mengulangi sedikit. Ingat, eksplanasi minggu lalu kita sudah belajar adalah sebuah teks, mengapa dan bagaimana suatu fenomena itu bisa terjadi. Kalau bahasa sederhananya kita mau kepo, kita mau tahu kenapa ya bisa terjadi pelangi. Ciri-cirinya kemarin juga sudah Bapak jelaskan, ada 4. 1, dia bersifat faktual, hal generik dan sebagainya. Baik, biar tidak membuang waktu, Bapak akan mulai mengenai struktur teks eksplanasi pada pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anakku, adapun struktur dari teks eksplanasi terbagi atas 3. Ada nomor 1 katanya anakku, di situ katanya adalah pernyataan umum. Baik, Bapak setel sedikit. Baik, di sini nomor 1 katanya adalah pernyataan umum. Nomor 2 katanya adalah deretan penjelas. Nomor 3 ada katanya adalah interpretasi. Ingat nakku, dalam bahasa Indonesia semua materi itu pada umumnya hanya terbagi atas 3 struktur. Ada nomor 1, 2, dan 3. Ingat saja cara cepatnya, ada bagian awal, ada bagian isi, dan ada bagian penutup. Nomor 1 pasti awal, nomor 2 pasti isi, nomor 3 pasti penutup. Artinya pakai logika. Nah, kita kembali. Struktur teks eksplanasi terbagi 3 katanya kan aku. Nomor 1 kita bahas bersama-sama. Katanya di situ adalah pernyataan umum, berisikan tentang penjelasan umum yang berupa gambaran tentang objek yang kita bahas. Contoh, fenomena pelangi. Berarti pernyataan umumnya apa, Pak Wer? Pengenalan awal tentang pelangi. Pelangi adalah kalau kita bahas pelangi. Kalau yang kita bahas misalnya fenomena alam lainnya seperti tsunami, berarti pengenalan awalnya adalah tsunami adalah bla bla bla. Artinya di pernyataan umum ini nakku adalah gambaran umum, bisa pengertian, bisa ciri-ciri dari objek eksplanasi yang sedang kita bahas. Contohnya, biar kalian nanti tidak kesulitan, contohnya Bapak langsung saja. Ini contoh dari pernyataan umum. Katanya apa? Gunung meletus, misalnya objeknya adalah gunung meletus.
Gunung meletus adalah sebuah bencana alam yang diakibatkan oleh meletusnya Gunung Merapi. Pak Wer, mana di sini pernyataan umumnya? Inilah pernyataan umum. Dijelaskan, digambarkan secara singkat gunung meletus itu seperti apa. Dia bilang gunung meletus adalah sebuah bencana alam yang diakibatkan oleh meletusnya Gunung Merapi. Jadi kesimpulannya anakku, struktur teks eksplanasi yang pertama katanya pernyataan umum. Isi dari pernyataan umum itu adalah gambaran awal, bisa pengertian, bisa ciri-ciri dari objek fenomena yang sedang kita bahas. Bisa ya sampai di sini ya. Nggak jauh beda dengan prosedur anakku. Prosedur juga di awal kemarin kan adalah pengenalan awal dari objek yang dibahas. Baik, jadi jelas bahwa struktur teks eksplanasi nomor 1 adalah dimulai dengan pengenalan objek fenomena yang dibahas. Struktur yang kedua, nakku, struktur yang kedua katanya adalah adanya deretan penjelas atau sebab akibat. Ingat penjelasan Bapak minggu lalu. Definisi eksplanasi adalah proses mengapa dan bagaimana suatu fenomena bisa terjadi yang disertai hubungan sebab akibat. Artinya, kenapa bisa terjadi hujan es, kenapa bisa terjadi tsunami, kenapa bisa terjadi pelangi, pasti ada penyebabnya. Ada hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat itu nakku, itu terdapat pada struktur nomor 2. Kalau nomor 1 pengenalan awal, contoh ya pelangi. Pelangi adalah ini. Kalau dia struktur nomor 2, di situ isinya sudah menceritakan atau menjelaskan proses terjadinya pelangi. Pasti ada sebab dan akibat, makanya terjadi suatu pelangi. Contoh teksnya di sini katanya ada di sini contoh deretan penjelas sebab akibat. Bapak baca, perhatikan atau dengarkan baik-baik. Gunung berapi yang masih aktif bisa meletus kapan saja. Penyebab terjadinya gunung meletus adalah ekstrusi magma. Ada katanya penyebab yang pertama ekstrusi magma, yaitu kegiatan magma yang telah mencapai permukaan bumi. Di sini sudah mulai kita nampak penyebab terjadinya suatu gunung berapi. Jadi ketika ada alasan-alasan atau penyebab-penyebab yang terjadinya suatu fenomena, maka dia termasuk ke dalam struktur nomor 2, yaitu pada bagian deretan penjelas sebab akibat. Baik, kita masuk ke struktur yang ketiga, yaitu naku adalah katanya adalah bagian interpretasi. Baik, sebentar, ada katanya adalah bagian interpretasi. Baik, pada bagian interpretasi katanya di situ adalah teks penutup. Bapak tandain adalah teks penutup yang bersifat pilihan, bukan keharusan. Artinya teks penutup yang dimaksud adalah merupakan kesimpulan dari isi pada struktur nomor 1 dan struktur nomor 2. Jadi kita di sini pada bagian ending di sini menyimpulkan, pakai pendapat boleh, Pak, boleh. Namanya kita menyimpulkan. Contoh Bapak buat adalah dari tsunami. Apa kesimpulan yang bisa kita dapat? Jadi teman-teman atau jadi para pembaca, jadi sebenarnya tsunami itu bisa disebabkan oleh beberapa hal. Dari mana halnya itu kita ambil dari deretan penjelas tadi. Jadi penyebabnya itu dari beberapa hal. Maka dari itu teman-teman, mari kita hindari hal-hal tersebut agar tidak terjadinya tsunami yang berkelanjutan di daerah atau di negara kita. Itu bisa contoh dalam bagian interpretasi atau opsional. Baik anak-anakku, itu bagian struktur. Jadi kita kenalkan dulu apa itu objek yang kita bahas. Contoh tsunami, apa itu tsunaminya? Yang deretan penjelas yang nomor 2, struktur yang kedua, kenapa bisa terjadi tsunaminya? Kalau bagian terakhir yaitu adalah bagian kesimpulan. Apa upaya yang bisa kita lakukan biar tidak terjadi tsunami kembali? Selesai struktur kita. Baik, kita masuk ke tujuan pembelajaran yang terakhir. Tujuan pembelajaran yang terakhir katanya apa naku adalah 11 IPA dan IPS Santa Maria harus tahu kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang pertama katanya apa naku? Baik, yang pertama katanya kaidah kebahasaannya adalah fokus pada hal umum, bukan partisipan atau bukan manusia. Contohnya, maksudnya apa Pak Wer? Kurang ngerti kami. Contohnya, kalau misalnya kita bahas ibu kalian ini yang di samping Bapak, apakah bisa Pak, ibu ini bisa dijadikan sebuah teks eksplanasi? Jawabannya tidak. Kenapa? Alasannya jelas. Karena eksplanasi tidak membahas yang sifatnya individu.
tidak membahas yang sifatnya manusia, tapi yang dibahas dalam eksplanasi Nakku adalah fenomena. Contohnya tadi gempa bumi, banjir, hujan, hujan es, hujan lokal, tsunami, dan sebagainya. Ingat, eksplanasi tidak membahas individu, tapi membahas fenomena alam, sosial, dan budaya. Baik, kaidah kebahasaan yang kedua katanya apa? Kaidah kebahasaan yang kedua dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Artinya, kan ini nanti namanya teks eksplanasi Nakku. Kita mau buat dalam bentuk tulisan. Dalam tulisanmu itu, kau akan banyak menggunakan istilah-istilah ilmiah. Kenapa Pak Wer harus pakai istilah ilmiah? Itu tanda tanya. Kenapa harus pakai istilah ilmiah? Karena teks eksplanasi harus diselesaikan dan dijawab dengan ilmu pengetahuan. Harus dijawab dengan fakta. Segala sesuatu yang berkaitan dengan fakta dan ilmu pengetahuan pasti sifatnya ilmiah. Kaidah kebahasaan yang ketiga katanya apa? Lebih banyak menggunakan kata kerja material, relasional, dan kata kerja aktif. Bapak berharap kata kerja aktif tidak lupa. Kata kerja aktif pada umumnya imbuhan itu misalnya diawali dengan imbuhan me dan diakhiri dengan akhiran berbagai akhiran. Tapi kalau kata kerja pasif itu pada umumnya akan diawali dengan imbuhan di dan diakhiri dengan akhiran-akhiran yang memungkinkan. Baik, nanti Bapak kasih contohnya untuk yang ketiga. Tapi di sini kata kerja aktif maksudnya adalah subjek yang melakukan suatu pekerjaan. Baik, kita lanjut dari kaidah kebahasaan. Oke, kita masuk kaidah kebahasaan. Sudah habiskah? Oke, kaidah kebahasaan yang keempat, Nakku di sini katanya apa? Adalah kaidah kebahasaan yang keempat, dalam eksplanasi kita akan menggunakan konjungsi waktu. Jadi ada konjungsi kata penghubung yang menyatakan waktu. Contohnya, jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, kedua, ketiga, kemudian, lalu, setelah itu, dan sebagainya. Yang selanjutnya menggunakan kalimat pasif. Sama dengan kalimat aktif tadi, kebalikan kalimat aktif adalah kalimat pasif. Dan terakhir di sini katanya apa? Eksplanasi itu ditulis atau dibuat untuk membuktikan sesuatu hal yang pada umumnya dianggap masih tabu di mata masyarakat. Nakku, inilah kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Jadi pada jilid yang kedua ini Bapak sudah jelaskan strukturnya terbagi atas 3, sedangkan kaidah kebahasaannya ada 6 bagian yang perlu kita pelajari. Ingat selalu kata-kata Bapak, apabila sulit untuk menghafalnya, pahamilah hanya 1 baris atau 1 kalimat, itu sudah cukup bagi Bapak. Yang penting ada makna pembelajaran yang kamu dapatkan pada hari ini. Ingat tadi di bagian opening ada Bapak sebutkan adalah nilai-nilai, yaitu pada nilai semangat tadi Nakku, yaitu pada bagian membuat atau memprioritaskan pekerjaan yang benar-benar penting. Artinya Nakku, prioritasmu sekarang adalah tugas-tugasmu. Jadi Bapak berharap tugas-tugas yang akan Bapak berikan sebentar lagi kau selesaikan dengan tepat waktu, dan semoga bisa sesuai dengan harapan yang Bapak inginkan. Tugasmu Nakku, nanti Bapak akan sampaikan dan Bapak akan kirimkan di dalam Google Classroom. Silahkan buka dan seluruhnya akan berkaitan dengan struktur dan kebahasaan eksplanasi yang baru saja Bapak jelaskan. Dan untuk bagian penutup, Bapak persilahkan kepada Ibu Dea untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Baik, kita sudah selesai membahas tentang teks eksplanasi. Ibu dan Pak Wery berharap kalian dapat memahami teks eksplanasi seperti yang sudah dijelaskan Pak Wery sebelumnya, yaitu pengertian dari teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, dan materi kita yang pada hari ini adalah struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Ibu harap kalian tetap semangat dan semangat dalam mengerjakan tugas-tugas. Baik, seperti yang disebutkan Ibu Dea tadi, tuntaslah tujuan pembelajaran kita yang empat-empatnya. Kita sudah tahu pengertian, kita sudah tahu ciri-ciri, kita sudah tahu struktur, dan kita sudah tahu kebahasaan dari teks eksplanasi. Minggu depan kita akan coba untuk kalian tugas praktik tentang materi teks eksplanasi sebelum kita memasuki topik kita yang baru.
Bapak berharap materi ini dapat berguna dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Salam hangat dari keluarga besar guru-guru SMA Santa Maria untuk keluarga kita semua yang ada di rumah. Salam sehat dan salam SFD.